Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengusulkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka atau TPGP melalui website atau melalui aplikasi Ayo Pramuka. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah pastikan kakak-kakak sudah membuat akun di aplikasi Ayo Pramuka. Nah, cara membuat akun ini sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nanti kakak-kakak bisa cek di video bagaimana cara membuat akun di aplikasi Ayo Pramuka. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengusulkan TPGP melalui versi desktopnya atau menggunakan laptop atau komputer. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu ketik alamat website Ayo Pramuka. Nah, di sini sudah langsung muncul Ayo Pramuka strip kuarnas.id. Nah, silakan kakak-kakak enter. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung ke menu buka aplikasi. Nah, setelah itu kakak-kakak akan dibawa ke tab baru di menu login aplikasi Ayo Pramuka. Nah, di sini kita akan login atau masuk menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi sebelum mengajukan ini, kakak-kakak harus membuat akun terlebih dahulu. Masukkan email yang sudah kita buat. Di sini saya akan menggunakan akunnya Kak Jendri. Saya masukkan dulu alamat emailnya. Setelah itu password yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita masuk. Nah, jika email dan passwordnya benar, maka kakak-kakak akan dibawa ke halaman depan dari website Ayo Pramuka. Tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah halaman muka dari aplikasi atau website Ayo Pramuka. Berikutnya, kita akan menuju cara membuat atau cara mengusulkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka. Di sini di sebelah kiri atas ada garis 3. Kita klik di sini, maka akan muncul pilihan-pilihan untuk kita membuat atau mengusulkan tanda penghargaan. Nah, pilih yang ada tulisan penghargaan. Ini kita klik, lalu muncul tulisan TPGP atau tanda penghargaan Gerakan Pramuka. Kita klik di sini. Nah, setelah itu akan muncul dua pilihan. Pilih formulir anggota. Ada pilihan untuk anggota dewasa dan ada pilihan untuk anggota muda. Untuk anggota dewasa ini maksudnya adalah tanda penghargaan yang memang diberikan kepada anggota dewasa seperti Pancawarsa, Dharma Bakti, dan yang lain-lain.
Kalau di anggota muda, ini adalah penghargaan yang memang diberikan kepada adik-adik di anggota muda, baik itu siaga, penggalang, penegak, maupun yang pandega. Nah, kita pilih anggota dewasa. Di sini langsung kita akan diperlihatkan bagaimana cara mengusulkan tanda penghargaan gerakan pramuka. Kakak bisa membaca sebelum mengisi itu, setelah dianggap bisa dipahami, kita bisa menutupnya. Nah, ini adalah format atau formulir yang akan kita isi ketika kita ingin mengajukan tanda penghargaan gerakan pramuka. Yang pertama, nomor tanda anggota kita atau NTA ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan akun kita masing-masing. Setelah itu di kolom yang kedua, kita memilih jenis penghargaan yang akan kita usulkan. Apakah lencana karya bakti, Pancawarsa 1, Pancawarsa 2, Pancawarsa 3, sampai dengan seterusnya. Misalnya di sini saya akan mengusulkan untuk mendapatkan lencana Pancawarsa 1. Saya pilih di sini, maka otomatis akan muncul persyaratan yang dibutuhkan. Antara lain harus anggota dewasa, terus menyiapkan ijazah yang terakhir, pendidikan kepramukaan, baik itu KMD, KML, KPD, atau KPL. Berikutnya, jabatan kepramukaan. Di sini perlu disiapkan dokumennya nanti riwayat jabatan kita selama mengabdi di pramuka. Misalnya dari tahun 2000 sampai 2022 sebagai pembina di SD berapa, 2022 sampai 2025 sebagai andalan ranting di mana. Nah, itu semua dokumennya perlu disiapkan. Dan di riwayat jabatan ini, dia tidak boleh terputus. Misalnya kalau mengajukan Pancawarsa 1, kalau diusulkan pada tahun 2025, berarti sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, riwayat jabatan itu tidak boleh dia terputus. Jadi tahun 2020 sampai 2021 menjadi pembina di SD 1, terus 2021 sampai 2023 menjadi pembina di SD 1 lagi misalnya, terus 2023 sampai 2025 menjadi andalan ranting di kuartir ranting mana misalnya. Jadi dia selama 5 tahun itu dia tidak boleh terputus. Begitu juga kalau kita mengusulkan jenis penghargaan yang berikutnya atau yang lain, misalnya kita akan mengajukan Pancawarsa 3. Maka persyaratannya di sini akan muncul. Pertama harus anggota dewasa, terus mengupload ijazah yang terakhir, mengupload file dari pendidikan kepramukaan, KMD, KML, KPD, KPL, atau KO. Berikutnya riwayat jabatan. Riwayat jabatan ini berarti karena Pancawarsa 3 berarti 15 tahun. Jabatan pengabdian di Gerakan Pramuka selama 15 tahun berturut-turut. Dia tidak boleh terputus. Riwayat jabatan ini bisa sebagai pembina, sebagai pamongsaka, instruktur, atau menjadi pengurus di kuartir ranting, di kuartir cabang. Yang penting kalau mengusulkan Pancawarsa 3, maka dia harus mengabdi selama 15 tahun
berturut-turut sejak dia terhitung sebagai anggota dewasa di Gerakan Pramuka. Setelah itu, di bawahnya ini adalah syarat sertifikat yang harus diunggah. Nah, di sini kita akan mengupload sertifikat yang wajib diunggah untuk bisa mendapatkan Pancawarsa 3. Di sini yang harus diunggah karena kita mengusulkan Pancawarsa 3, maka kita harus mengupload Pancawarsa 2. Ini karena berkas ini wajib diunggah. Maka untuk mendapatkan Pancawarsa 3, kita harus sudah pernah mendapatkan Pancawarsa 2. Nah, itu diupload di sini di syarat sertifikat yang harus diunggah. Di sini dimasukkan berkas atau file Pancawarsa 2. Berikutnya di bawahnya, di sini data diri. Di sini ada tanda klik atau kolom terkait dengan pimpinan di kuartir. Ini kakak-kakak pilih apabila kakak-kakak sedang berada di salah satu jabatan ini, yaitu sebagai Mabicap, atau sebagai Mabida, atau sebagai Mabinas, atau salah satu dari pimpinan di kuartir. Pimpinan di kuartir itu bisa berupa sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Baik itu di tingkat kuartir ranting sampai dengan tingkat di nasional. Apabila kakak-kakak tidak berada di salah satu jabatan itu, maka ini tidak usah dipilih, jadi dikosongkan saja. Setelah itu di bawahnya adalah NIK. Di sini kakak-kakak mengisi nomor induk kependudukan. Setelah itu data di bawah ini diisi secara otomatis berdasarkan data di NTA. Di bawahnya itu jabatan di luar kepramukaan saat ini atau jabatan di luar jabatannya sebagai pembina atau pengurus gerakan pramuka. Misalnya di sini kalau saat ini kakak-kakak sedang menjabat sebagai kepala sekolah, di sini maka tinggal ditulis kepala SD berapa atau guru di SMP 2 misalnya. Berikutnya di bawahnya adalah tanggal diangkat atau dikukuhkan. Nah, di sini pilih tanggal berapa kakak diangkat sebagai anggota dewasa di pramuka atau dilantik sebagai pembina pramuka. Dimasukkan di sini. Secara aturan di pramuka, anggota dewasa itu terhitung sejak usia 26 tahun. Karena sampai dengan usia 25 tahun, maka dia masuk kategori pramuka pandega atau masih dia di peserta didik. Nah, setelah itu masuk ke usia 26 tahun, maka dia baru terhitung sebagai anggota dewasa pramuka. Setelah itu di bawahnya data-data yang lain ini diambil secara otomatis di aplikasi. Setelah itu masukkan kewarganegaraan, pilih Indonesia. Di bawahnya jika sudah menikah, checklist di sini. Setelah itu masukkan nama istri atau suami. Lalu masukkan usia saat pernikahan, berapa tahun. Usia pernikahan ini akan mempengaruhi kapan kakak-kakak akan dihitung sebagai anggota dewasa. Misalnya, menikah di bawah usia 25 tahun, maka dia sudah terhitung sebagai anggota dewasa. Misalnya menikah di usia 22 tahun, maka sejak 22 tahun itu karena dia sudah menikah,
dia terhitung sebagai anggota dewasa pramuka. Tetapi kalau belum, maka ini tidak usah dicentang. Artinya kalau belum menikah, ini tidak usah dicentang. Berikutnya di bawahnya, ini data-data yang diambil secara otomatis melalui aplikasi. Nah, kita masuk ke pendidikan umum. Di sini kita akan mengupload dokumen terkait dengan pendidikan kita. Di sebelahnya ini, di tanda plus ini kita klik, maka kita akan diarahkan kepada format untuk mengisi data pendidikan kita. Kita pilih yang pertama SD, lalu kita masukkan di sini nama SD kita. Setelah itu masukkan tahun berapa masuk di SD itu, terus tahun berapa lulus. Setelah itu kita unggah atau upload ijazah SD kita. Begitu juga yang lain sampai dengan pendidikan kita yang terakhir. Jadi tinggal kita pilih nanti di sini, jadi diupload satu persatu. Jadi semua jenjang pendidikan itu sebaiknya dimasukkan semua. Jadi setelah dimasukkan SD, baru nanti semua dokumennya sudah masuk, terus kita klik simpan. Setelah itu buka lagi tab ini untuk riwayat pendidikan ini, masukkan yang SMP-nya sampai dengan pendidikan terakhir yang kita punya. Setelah itu pendidikan kepramukaan. Kita klik di sini, maka akan muncul pilihannya. Pendidikan kepramukaan ini maksudnya KMD, KML, KPD, KPL, terus KU, nama kursus orientasi. Kita pilih KMD yang pertama, tanggal berapa. Tanggal ini dilihat dari tanggal di ijazah KMD-nya. Lalu kita upload ijazah KMD, lalu kita simpan. Nah, setelah itu buka lagi untuk memasukkan riwayat KML kalau kita sudah ikut di KML. Begitu seterusnya sampai pendidikan terakhir di kepramukaan yang kita miliki. Selanjutnya adalah di riwayat jabatan. Nah, ini yang sangat penting. Kita masukkan semua riwayat jabatan kita, karena di sini kita memilih Pancawarsa 3, maka setidaknya riwayat jabatan ini 15 tahun yang terakhir. Karena itu sebagai persyaratan kita bisa untuk mendapatkan Pancawarsa 3. Misalnya di tahap yang pertama kita sebagai pembina, masukkan dari tahun berapa sampai tahun yang keberapa, lalu tempat kita membina itu di mana, dan upload berkas SK yang menunjukkan kita memang betul sebagai pembina di tempat itu. Nanti setelah semuanya terisi, terus berkasnya diupload, lalu kita simpan, terus masukkan lagi riwayat jabatan yang kedua dari tahun berapa sampai ke berapa, sampai dia terisi dengan minimal 15 tahun karena kita mengusulkan Pancawarsa 3. Tergantung dari penghargaan atau jenis penghargaan yang akan kita pilih. Berikutnya adalah riwayat penghargaan. Riwayat penghargaan ini masukkan penghargaan yang lain yang pernah didapatkan sebelumnya, itu kalau ada. Jadi di sini kalau kakak-kakak sudah pernah mendapatkan riwayat penghargaan yang lain, nah di sini sudah banyak sekali pilihan-pilihannya sampai ke Pancawarsa, terus Satya Wira Utama, Madya, terus
Ini Pratama, Dharma Bakti. Kalau ada riwayat yang ini, silakan dipilih dan di-upload. Jadi nanti ditulis nomor SK-nya berapa, tanggal diterimanya, lalu upload berkasnya. Tetapi kalau tidak ada, dikosongkan saja. Berikutnya adalah di kolom ini kita akan menulis syarat yang telah dipenuhi. Di sini kita akan tulis syarat apa yang sudah kita penuhi sehingga kita berhak untuk mendapatkan Pancawarsa 3. Yang pertama di sini tentunya adalah kita sudah mengabdi atau sudah mengabdi selama 15 tahun berturut-turut sebagai pembina dan pengurus di Gerakan Pramuka misalnya. Terus yang kedua, tinggal ditambahkan kira-kira syarat-syarat apa yang sudah dipenuhi, tapi yang paling pokok adalah karena kita mengajukan Pancawarsa 3, maka kita harus memenuhi persyaratan pengabdian 15 tahun. Ini penjelasannya, syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk menerima tanda penghargaan yang diusulkan. Nanti syarat-syarat ini bisa dicek kembali di atas ini. Jadi kalau persyaratan ini sudah terpenuhi, ini ditulis kembali di sini sebagai catatan bahwa kita memang berhak untuk mendapatkan Pancawarsa 3. Jadi sudah menjadi anggota dewasa, sudah mengabdi selama 15 tahun dan yang lain-lain. Berikutnya adalah urean perbuatan. Nah, ini ditulis kira-kira aktivitas apa atau kegiatan apa yang menonjol yang ada kaitannya dengan kemajuan Gerakan Pramuka yang pernah kita laksanakan atau pernah kita ikuti, itu bisa ditulis di sini. Jadi urean perbuatan atau tugas-tugas yang menonjol yang patut menjadi keteladanan. Nah, ini misalnya sudah pernah mengikuti kegiatan bakti sosial selama 3 hari berturut-turut misalnya. Jadi kira-kira yang kita anggap menonjol untuk disebut atau ditulis di sini, itu kakak sampaikan di sini. Berikutnya adalah keterangan lain-lain. Nah, ini kalau ada keterangan yang sifatnya tambahan, yang perlu untuk dimasukkan, misalnya pernah ditugaskan untuk mewakili kuartir cabang mengikuti event di tingkat internasional misalnya. Jadi yang kira-kira perlu untuk ditampilkan di sini, yang perlu disebutkan di sini, disampaikan saja. Ini akan menjadi pertimbangan nanti bagi Dewan Kehormatan untuk melakukan verifikasi apakah kita layak untuk mendapatkan lencana penghargaan itu. Berikutnya adalah lampiran pendukung atau file-file yang tidak ada di sini tetapi kita miliki. Jadi tidak ada formatnya di sini tetapi ada kita miliki, misalnya penghargaan-penghargaan atau SK-SK yang belum dimunculkan di sini, itu bisa kita masukkan di lampiran ini. Misalnya piagam penghargaan, SK atau apa yang belum diupload di format di atas, itu bisa kita masukkan di sini. Berikutnya adalah URL. Ini kita bisa mencantumkan alamat media kita yang bisa dilihat oleh tim verifikasi, misalnya link YouTube, Instagram yang ada kaitannya dengan kegiatan kepramukaan, itu bisa dimasukkan di sini. Misalnya kakak-kakak sudah melaksanakan kegiatan kepramukaan lalu di-upload di Instagram, nah linknya itu bisa ditautkan di sini
nanti akan dicek oleh tim verifikasi untuk meyakinkan tim bahwa kita itu betul-betul aktif di kegiatan kepramukaan. Nah, setelah semuanya terisi, kita akan mengajukan, sebelum itu kita centang dulu di sini, ini untuk memastikan bahwa dengan mengisi dan mengirimkan formulir ini, Anda menyatakan bahwa semua informasi yang Anda berikan adalah benar, akurat, dan sesuai, serta menyetujui bahwa data Anda akan dijaga kerahasiaannya. Nah, setelah kita anggap semua dokumen ini sudah terisi dengan baik, semuanya sudah benar, tidak ada kesalahan, maka kita tinggal mengklik ajukan. Nah, setelah ajukan ini, maka data kakak-kakak akan masuk ke Dewan Kehormatan di kuartir cabang, dan yang perlu diingat, setelah mengajukan ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Sehingga pastikan dulu semua data-data itu benar, semua dokumen sudah diupload, jangan sampai jenis dokumen yang diupload itu salah. Karena setelah mengajukan ini sudah tidak bisa diperbaiki, hanya nanti akan menunggu verifikasi dari Dewan Kehormatan. Nanti kalau ada dokumen yang dianggap keliru, Dewan Kehormatan akan memberikan catatan. Dan yang bisa merubah itu nanti hanya lewat akunnya admin. Jadi kakak-kakak kalau sudah mengklik tanda ini, maka dokumen akan terkirim secara otomatis. Baik kakak-kakak, itu tata cara mengajukan atau mengusulkan TPGP atau Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.